Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Farida Alwiya dengan NIM 006 dari kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel atau jurnal yang sudah saya telaah atau saya review sebelumnya. Dengan tema pengembangan media pop-up book berbasis contextual teaching and learning dalam pencapaian kemampuan pemecahan masalah. Yang pertama pada abstrak. Pada abstrak ini memuat yang pertama judul ini ditulis oleh Dwi Oktaviana, terus kemudian ada Iwit Prihatin dan Fahrizar. Kata kunci yang ada di dalamnya memuat mengenai contextual teaching and learning, kemudian ada kemampuan pemecahan masalah dan pop-up book. Lanjut, sebelum mengenai pada pembahasan yang terkait dengan tema yang saya ambil, saya akan membahas terlebih dahulu isi dari jurnal yang sudah saya telaah. Yang pertama, penelitian pada jurnal tersebut bertujuan untuk menghasilkan media pop-up book berbasis contextual teaching and learning atau CTL dalam pencapaian kemampuan pemecahan masalah siswa SMP yang valid, kemudian praktis, dan efektif. Nah, penelitian ini dilakukan secara 3 tahap. Yang pertama ada define, kemudian ada design, dan development. Nah, produk valid dari pengembangan media pop-up book ini dapat dilihat dari hasil validasi ahli. Untuk produk praktisnya itu dapat dilihat dari hasil angket. Dan yang terakhir, untuk produk efektifnya bisa dilihat dari hasil uji coba. Yang keempat, jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan atau research and development. Nah, untuk hasilnya sendiri, hasil validasi para ahli memperoleh aspek materi dinyatakan valid dengan hasil sebesar 82,42%. Sedangkan pada aspek media dinyatakan sangat valid dengan hasil sebesar 86,15%. Untuk hasil angket respon guru memperoleh hasil sebesar 90,59%. Sedangkan hasil angket respon siswa diperoleh hasil sebesar 89,12% dengan kriteria sangat praktis. Nah, untuk hasil uji coba hasilnya itu memperoleh sebesar 81,58% dengan kriteria efektif di mana terdapat 31 siswa yang tuntas dan ada 7 siswa yang tidak tuntas dari standar kelulusan minimum yang telah ditentukan oleh sekolah, yaitu 75% untuk mata pelajaran matematika. Nah, untuk judul yang saya ambil hampir sama, yaitu pengembangan media pop-up book berbasis contextual teaching and learning dalam pencapaian kemampuan pemecahan masalah. Akan tetapi saya menggunakan materi pencemaran lingkungan. Dan untuk pengembangan media pop-up book ini sangat berbeda karena dari segi materi yang saya ambil yaitu pencemaran lingkungan, maka yang ada di dalamnya nanti tidak hanya memuat tentang teori, akan tetapi akan memuat mengenai soal, terus kemudian ada beberapa desain yang akan saya perbarui dan lain sebagainya. Yang pertama, sebelum saya mengambil berbasis CTL ini, saya mengambil judul yaitu pop-up book berbasis STEM yang akan berpusat pada proyek atau berpusat pada peserta didik di mana siswa itu lebih aktif dalam melakukan kegiatan yang mereka inginkan. Jadi, jika menggunakan pendekatan STEM atau berbasis STEM, maka guru hanya akan menjadi fasilitator atau sebagai penjelasan mengenai konsep materi pencemaran lingkungan. Nah, siswa di sini mereka hanya akan melihat atau memahami secara langsung penjelasan dari guru.
Nah, untuk STEM ini guru akan dituntut untuk lebih aktif, maksudnya lebih kreatif lagi dalam penjelasan mengenai konsep materi pencemaran lingkungan. Nah, akan tetapi ketika menggunakan pendekatan atau berbasis CTL ini, pop-up book akan dikombinasikan dengan aspek yang ada pada pendekatan CTL. Nah, ini akan membuat siswa tidak bosan ketika menggunakan media tersebut. Mengapa? Karena pada pop-up book tersebut menyajikan gambar dalam bentuk 3 dimensi. Nah, pada jurnal ini kan 3 dimensi. Dari saya ketahui bahwa media pop-up book ini pada materi pencemaran lingkungan sebelumnya belum ada atau memang belum pernah digunakan sebelumnya pada sekolah yang akan saya tinjau nantinya. Terus kemudian pada pop-up book yang sebelumnya pastinya hanya menggunakan 2 dimensi, sedangkan saya pada pengembangan pop-up book kali ini akan menggunakan 3 dimensi atau gambar yang disajikan itu bisa tampak secara nyata, sehingga memudahkan siswa untuk membayangkan objek yang disajikan. Nah, media ini juga diharapkan mampu mempermudah siswa dalam memahami konsep pencemaran lingkungan sekaligus kemampuan mereka dalam memecahkan masalah. Seperti halnya seperti ini. Kan saya buat satu contoh nih. Ada pencemaran udara, yaitu adanya asap rokok dan asap kendaraan. Nah, pada pop-up book yang saya kembangkan ini akan memuat gambar 3 dimensi yang bisa digeser maupun bisa diotak-atik yang nantinya menjelaskan bahwasanya kalau kita merokok secara terus-menerus, kemudian ada polusi dari kendaraan bermotor dan lain-lainnya, itu akan seperti apa gitu. Jadi akan terlihat jelas atau bisa dilihat secara tampak mata. Daripada hal-hal sebelumnya atau materi sebelumnya yang tidak menggunakan media sama sekali. Jadi siswa itu sendiri hanya membayangkan, oh iya ya ternyata pencemaran lingkungan secara asap rokok itu seperti ini, oh saya pernah lihat seperti ini. Nah, kalau sedangkan menggunakan media pop-up book, mereka bisa membayangkan sekaligus bisa melihat secara langsung penyajiannya itu seperti apa, prosesnya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, pada saat pembelajaran dengan media pop-up book berbasis CTL ini, tidak hanya teori yang akan disajikan dalam media ini, akan tetapi akan terdapat soal yang memuat atau soal itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Misal, ketika ada asap kendaraan bermotor, maka apa yang harus kita lakukan? Kemudian ketika ada individu yang membuang sampah sembarangan, maka apa yang akan kita lakukan? Nah, dari hal tersebut maka siswa dapat membayangkan atau menjelaskan secara individu, oh di lingkungan saya itu seperti ini. Mereka akan memecahkan masalah mereka sendiri dengan konteks yang nyata atau dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu pembelajaran CTL ini menekankan kepada menemukan konsep. Jadi pada media ini atau media pop-up book ini konsepnya itu seimbang dengan gambar yang disajikan. Jadi tidak melulu hanya konsep atau tidak semua media pop-up ini berisi konsep atau teori seperti halnya tulisan semua, terus atau mungkin cuma ada penjelasan ini yang sehingga siswa itu bosan. Akan tetapi di sini akan saya seimbangkan antara gambar maupun teori yang dijelaskan. Sekaligus guru sebagai fasilitator ini akan turut andil. Jadi akan menjelaskan, oh ternyata seperti ini. Jadi guru akan memperagakan harus membuang sampah itu ke sini. Misal membuang sampah itu sesuai dengan apa yang kita buat. Misal dikelompokkan plastik sendiri, besi sendiri, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, apa sih perbedaan dan tahapan pada pengembangan pop-up book ini? Nah, bisa dilihat pada gambar sebelum dan sesudah. Bahwasanya kalau media pop-up book yang sebelum ini
itu kan hanya teori maupun gambar yang hanya tampak secara 2 dimensi. Akan tetapi jika sudah dikembangkan, maka media pop-up book yang dihasilkan itu lebih tampak secara nyata atau 3 dimensi, jadi bisa dilihat secara seksama. Oh, ternyata seperti ini. Media yang dihasilkan juga anak-anak tuh lebih tertarik gitu, lebih berminat. Wah, gambarnya seperti ini, bagusnya. Selain ada warna, kemudian kita sebagai fasilitator juga menjelaskan, jadi siswa itu lebih paham, lebih bisa menarik perhatian mereka untuk mempelajari materi tersebut. Nah, untuk tahapan pengembangan pop-up book ini, yang pertama ada analisis awal, menganalisis apa sih kekurangan pada penjelasan materi pencemaran lingkungan ini. Kemudian yang kedua ada identifikasi kebutuhan. Nah, yang dibutuhkan tuh apa? Oh, ternyata membutuhkan media pop-up book yang 3 dimensi, bukan 2 dimensi saja, atau kurangnya ini, kurangnya itu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penyusunan instrumen penelitian. Terus yang keempat ada desain awal, terus validasi ahli, kemudian setelah didesain, divalidasi oleh para ahli, kita sebagai pembuat atau setelah mengembangkan media itu, maka harus menguji coba pengembangan yang sudah kita hasilkan. Baru kemudian ada pada tahap produk akhir. Lanjut pada relevansi. Nah, apa sih hubungannya antara jurnal yang saya ambil dengan tema yang saya ambil? Sebenarnya ini hampir sama, cuma saya hanya mengembangkan sedikit dari media pop-up book tersebut. Kemudian materi yang saya gunakan juga berbeda. Pada jurnal ini menggunakan materi atau pembelajaran matematika, sedangkan saya menggunakan materi pencemaran lingkungan atau pembelajaran IPA. Nah, hubungannya yaitu untuk menghasilkan media pop-up book berbasis CTL terhadap kemampuan pemecahan masalah pada materi pencemaran lingkungan, sehingga bertujuan untuk menghasilkan media pop-up book berbasis CTL terhadap kemampuan pemecahan masalah yang efektif, praktis, dan terbaru. Mengapa dikatakan terbaru? Karena sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasannya media pop-up book yang saya gunakan ini memuat gambar 3 dimensi. Jadi tidak hanya 2 dimensi, melainkan 3 dimensi. Seperti itu. Nah, yang kedua, pada saat pembelajaran menggunakan media tersebut, siswa diberikan soal yang memuat soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi mereka bisa menyelesaikan atau memecahkan masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari dan menjawabnya dalam pembelajaran materi pencemaran lingkungan. Yang terakhir, pembelajaran CTL ini menekankan kepada konsep. Jadi memudahkan para siswa untuk memahami materi pencemaran lingkungan. Jadi tidak hanya sekedar seperti ini, seperti itu, tapi mereka juga memahami pencegahannya itu seperti apa, terus alangkah lebih baiknya itu seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh dari media pop-up book 3 dimensi. Jadi akan ada gambar yang bisa digerakkan atau bisa dipegang secara nyata. Jadi nanti mungkin ada beberapa siswa yang mau maju ke depan untuk menguji coba, yaitu seperti kita membawa, ini kan ada gambar seorang anak yang membuang sampah gitu. Nah, untuk diperagakan lebih baik membuang sampah tuh ke sini. Jadi anak itu lebih tertarik dan juga ingin mencoba media pop-up book tersebut. Seperti halnya pada asap kendaraan. Nah, itu kan media berupa kendaraan yang bisa digerakkan maju maupun mundur. Oh, sebaiknya tuh seperti ini. Oh, sebaiknya tuh asap kendaraan lebih dikurangi lagi, atau menggunakan kendaraan yang tidak terlalu berasap dan lain sebagainya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak, saya menggunakan HP untuk menjelaskan PPT karena
kebetulan laptop saya suaranya tidak bisa keluar karena habis diupdate, dan saya juga lupa caranya untuk mengembalikan suara pada laptop tersebut. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.